Aku sapa dikit dengan assalamualaikum. Kamera rolling action. Halo sahabat hukum dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ari Rawan di acara podcast Fakultas Hukum. Kali ini saya kedatangan tamu spesial untuk membahas materi ke depan berkaitan dengan pernikahan. Dan bersama saya ada Bapak Abdul Basir SIMH untuk ke depan menemani teman-teman membahas lebih jauh tentang bagaimana pernikahan yang ada di Indonesia dalam konteks perspektif hukum. Assalamualaikum Bapak. Oke, waalaikumsalam Pak Ari. Ya, jadi ke depan ini Pak, kita akan memberikan informasi kepada teman-teman sahabat hukum di luar sana terkait dengan pernikahan. Ya. Ini juga bagian yang harus memang dipersiapkan oleh teman-teman supaya nanti ke depan teman-teman bisa lebih siap mempersiapkan pernikahannya, apalagi berkaitan dengan konteks hukum yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Jadi bersama saya Bapak Basir, nanti kita akan membahas dengan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili teman-teman di luar, yang pada intinya adalah sebagai informasi sekaligus edukasi berkaitan dengan pernikahan. Nah, pertama-tama ini Pak yang akan kita bahas adalah di luar sana ini Pak sering muncul istilah antara nikah dan kawin. Nah, sebenarnya berdasarkan perspektif hukum yang mana yang patut digunakan Pak? Ya, oke. Saya mengawali dulu dari hadis Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebagai landasan hukum, kata Nabi SAW, nikah itu adalah sunnahku. Nah, jadi artinya menikah itu adalah persoalan ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika itu bisa kita laksanakan, berarti kita mengikuti Nabi sebagai syariat Islam, kemudian kita juga mendapatkan pahala. Nah, istilah di masyarakat berkembang itu Pak Ari, istilah kawin dan nikah, mana sebenarnya yang lebih mengena kepada sasaran? Kalau kedua istilah tersebut, kalau misalnya orang berbicara tentang kawin bisa juga, nikah bisa juga, tetapi secara peristilahan lebih banyak kalau persoalan kawin itu termasuk juga misalnya hewan dikawinkan, ada juga biasanya tumbuh-tumbuhan itu dikawinkan, antara yang satu itu dikawinkan. Nah, jadi kalau untuk lebih bagusnya bahasa kita itu mengadopsi bahasa yang sebenarnya adalah dari bahasa Arab, itu an-nikah. Saya kata tadi, "Faman raghiba an sunnati falaysa min an-nikahu sunnati." Itu. Jadi nikah itu sebenarnya artinya begini, menyatukan dua hati yang berbeda, dua jenis kelamin yang berbeda. Nah, kenapa harus dua jenis kelamin yang berbeda? Itulah pernikahan, menyatukan jenis laki-laki dengan jenis perempuan. Nah, kalau misalnya istilah hewan itu kawin, kalau nikah itu dipakai istilah nikah karena kenapa? Manusia itu adalah makhluk terhormat. Jadi dipakai istilah menikahkan, nikah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu teori keadilan Tuhan. Gini, dalam kitab Tahzibul Akhlaq yang dikarang oleh Ibnu Maskawi itu, terkadang orang berkata begini Pak Ari, Tuhan itu tidak adil. Bukti keadilan Tuhan itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Satu. Contoh, kalau misalnya Allah menciptakan siang, tangannya pasti malam. Nah, berarti adil. Kalau misalnya Tuhan menciptakan siang tidak ada malam, itu tidak bisa. Nah, berarti Tuhan tidak adil. Yang kedua, Tuhan menciptakan hidup, pasangannya adalah mati. Nah, jadi semua yang hidup itu insya Allah pasti akan mati, termasuk kita ini Pak Ari. Yeah. Nah, Insya Allah panjang umur. Oke, insya Allah mudah-mudahan panjang umur dulu. Oke. Terus berikutnya, apa contoh teori keadilan Tuhan? Allah menciptakan laki-laki, pasangannya adalah perempuan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Nah, dengan suami istri tadi itu dinikahkan dua hati yang berbeda, makanya menjadi kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Orang berkata, kalau begitu kenapa mesti dibatasi laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan? Apakah boleh kita menikah laki-laki dengan laki-laki? Jelas melanggar teori keadilan Tuhan. Kenapa? Kalau laki-laki dengan laki-laki, bayangkan sampai kapanpun tidak akan ada anaknya. Yang kedua, kalau perempuan sama perempuan tidak akan ada anaknya. Kalau laki-laki dengan perempuan, kalau bahasa kita di Sulawesi Selatan itu si sampo. Artinya ada
wadahnya dan ada pas samponya. Ya. Nah, dari si sampo memang dan berarti seperti itulah yang menjadi peristilahan di masyarakat yang harus diteruskan adalah lebih bagus memakai istilah Nikah. pernikahan. Oke. Kemudian sebagai landasan hukumnya itu tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Substansi perubahannya itu ada pasal perubahannya itu tidak lain adalah pembatasan usia pernikahan saja. Yang dahulunya 16 menjadi 19 dan 19. Barangkali seperti itu, Pak. Ya, jadi berdasarkan penjelasan dari Pak Basir, berarti ini pendekatan penggunaan kata kawin itu Ya. merujuk kepada konsep biologisnya. Betul. Ya, sedangkan nikah dia merujuk kepada prosesi administrasi, Pak. Administrasi. Jadi ada pengikatan antara sepasang manusia ini Ya. yang disebut dengan nikah. Nikah. Ya. Karena jarang kita dengar istilah Pak Ari itu kucing betina dengan kucing jantan itu menikah tidak. Ya, jadi yang pendekatan itu konsep biologis. kawin. Ya, Berarti betul. istilah nikah itu sebenarnya suatu kehormatan. Suatu kehormatan. Tapi ini yang menariknya ini Pak, dalam konsepsi perundang-undangan justru disebutkan kata tentang perkawinan. Oke, perkawinan. Jadi mungkin ke depan ini perlu direvisi nih kalimat penggunaan perkawinan ini diganti menjadi undang-undang pernikahan. Iya. Jadi selanjutnya ini Pak, berkaitan dengan nikah ini mungkin banyak teman-teman yang tertarik untuk mempersiapkan diri lah menghadapi jenjang pernikahan tersebut. Apa saja sih Pak ini bagi kita yang belum menikah khususnya untuk dipersiapkan? Ya. Iya, untuk dipersiapkan untuk menikah tersebut. Oke. Ya. Begini. Karena kita ingin melangkah ke jenjang pernikahan itu, karena pernikahan itu bukan hal untuk coba-coba, karena tujuan kita adalah jangka panjang, Ya. dunia akhirat. Menikah itu bukan hanya urusan dunia Pak Ari, tetapi sampai akhirat. Nah, makanya kenapa konsep pernikahan itu di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Artinya pernikahan itu melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi itulah sakralnya pernikahan kita, melibatkan Tuhan. Jadi melibatkan Tuhan dalam artian bahwa ini untuk jangka panjang, bukan hanya di dunia. Makanya biasa orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan langgengkan pernikahan saya, kalaupun yang memisahkan adalah ajal, mudah-mudahan kita nanti akan ketemu di surga kembali. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan itu banyak. Misalnya kalau kita melihat di aturan bahwasanya secara sah pernikahan itu baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam konteks fikih itu tidak lain, yang pertama itu adalah adanya calon mempelai laki-laki. Jadi jelas itu calon mempelai laki-laki. Yang kedua adalah calon mempelai perempuan. Berarti kedua mempelai, Pak. Kedua mempelai. Iya. Berarti laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki sama laki-laki. Ya, jelas. betul. Kemudian yang ketiga yang menjadi syarat sah perkawinan itu adalah ada walinya. Wali. Ada wali. Siapa yang menjadi ada walinya adalah perempuan. Nah, la nikaha illa bi waliyin mursyidin. Tidak sah pernikahan itu kalau tidak ada wali yang memang menikah sesungguhnya. Tetapi ada aturan nanti yang mengatur bahwa bisa saja pernikahan itu tidak diwalikan oleh wali yang sesungguhnya, tetapi boleh nanti memakai wali hakim dan lain sebagainya. Tapi itu ada persyaratan-persyaratannya. Misalnya kalau enggan keluarganya wali terdekatnya, nanti dilihat itu ada susunan walinya dari pihak laki-laki dulu, kemudian pihak perempuan. Kemudian kalau tidak ada itu, bolehlah kita memakai wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ini kalau pada zaman-zaman dulu itu adalah umara, pemerintah setempat atau sultan. Nah, sekarang itu sudah diatur bahwa yang menjadi wali itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang menjadi persyaratan itu tadi, kemudian ditambah lagi dengan saksinya, 2 orang saksi. Nah, yang harus juga digarisbawahi di sini Pak Ari itu begini, syahidain itu yang dimaksud 2. Jadi saksi laki-laki, saksi di sini kalau laki-laki 2, laki-laki di sini berarti 2 orang. Tapi ketika laki-laki tidak ada di tempat itu, yang ada hanya perempuan, maka boleh menjadi saksi perempuan itu, tetapi 2 orang perempuan itu dihitung 1. Berarti 4 perempuan baru setara ceritanya dengan 2 orang laki-laki. Nah, karena itu sama halnya dengan pembagian warisan, lidzakari mislu hadzil unsayyaini, laki-laki itu mendapatkan 2, perempuan 1. Jadi dihitung seperti itu. 2 banding 1. 2 banding 1. Jadi ditambah yang kelima adalah ijab dan kabul.
ijab dan kabul. Ijab dan kabul biasa itu kalau ada yang pakai telunjuk, ada tangan dan sebagainya. Ya. Ini ada ketentuannya itu Pak terkait dengan ijab kabul ini. Sebenarnya kalau kita berbicara ijab dan kabul itu kalau bahasa datarnya adalah serah terima. Nah, kalau misalnya ada yang kita lihat kaki lututnya diangkat nih dengan kawa misalnya begini telunjuk tangan atau apa, itu sekedar tradisi-tradisi, tetapi inti atau inti dasarnya situ adalah serah terima. Ibaratnya begini, saya menjual, aku beli. Itu misalnya lafalnya, barangkali waktu Pak Ari waktu menikah dulu, misalnya begini, saya orang tua walinya yang perempuan atau misalnya Pak Kawa diwakilkan, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama ini, binti ini, jelas anaknya siapa, dengan mas kawin misalnya seperangkat langsung dibayar tunai karena Allah, langsung diterima. Tidak boleh bilang pikir-pikir dulu berapa jam lagi, tidak. Karena Allah langsung aku terima. Itulah namanya serah terima, ijab kabul. Tapi tentang metode posisi tangannya itu syarat-syaratnya, itu cuma syarat-syarat saja di dalam masyarakat. Biasa masyarakat yang ciptakan sendiri pola-pola seperti itu. Ya, masyarakat saja. Berarti itu kemudian ditambah dengan mahar. Artinya mahar itu pemberian sukarela yang mutlak ada kepada seorang perempuan yang menjadi calon istri kita. Ibaratnya kalau kita naik motor itu Pak Ari harus ada SIM. Nanti kalau kita naik motor tanpa SIM itu akan berurusan dengan pihak yang berwenang. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah menjadi suami istri, itulah mahar kita yang menjadi SIM-nya. Kalau sudah bayar, nanti ada pembahasan di situ apakah mahar itu dibayar tunai, apakah mahar itu dibayar tertunda, bagaimana konsekuensinya itu di pembahasan yang lain. Nah, apa yang perlu dipersiapkan di dalam agama itu dia jelaskan bahwa jangan sampai kita salah kaprah dalam pernikahan ini karena untuk jangka panjang. Makanya di dalam Islam itu dijelaskan ada namanya al-hitbah. Apa itu al-hitbah? Kalau bahasa kita adalah peminangan. Nah, di dalam peminangan itu utusan laki-laki datang kepada perempuan dan disitulah mereka ceritanya menyepakati kesepakatan. Nah, kenapa harus disepakati? Karena jangan sampai misalnya di peminangan kita jelas. Itulah sebabnya di dalam ucapan ijab dan kabul itu tadi disebutkan nama seorang perempuan. Anak saya yang bernama si A binti ini, karena jelas jangan sampai bilang anakku, dua anaknya perempuan, berarti kita nikahi semua itu, jadi harus jelas. Harus disebutkan namanya secara jelas. Kalau misalnya namanya binti siapa, jangan sampai sama Ani, contohnya mohon maaf itu banyak namanya. Itu juga lagunya Omai Rami itu Ani, itu jangan sampai itu maksudnya. Jadi memang harus jelas. Jadi yang dibolehkan ini ada kriterianya di dalam peminangan itu Pak Ari, ada boleh permintaan calon laki-laki kepada calon istrinya, ada dua dibolehkan. Apa itu? Yang pertama meminta untuk melihat mukanya, kemudian boleh meminta tunjukkan telapak tangannya. Selain itu tidak boleh. Ini konsepsi aurat ini, Iya, Pak. konsepsi aurat. Makanya dalam bahasa fikih itu masyi wal wajhi wal kafain, selain daripada muka dan telapak tangannya itu bukan aurat. Jadi kalau kita misalnya dari pihak laki-laki untuk meminang perempuan, dibolehkan dalam bahasa agama itu boleh engkau lihat mukanya dan telapak tangannya, tetapi selepasnya itu tidak boleh. Artinya ada filosofinya, kenapa harus mukanya, kenapa harus telapak tangannya. Ini Pak, jadi jangan sampai seperti seolah-olah kita membeli kucing dalam karung. Iya, itulah sebabnya di dalam Islam itu jangka panjangnya. Bukan berarti artinya kalau bahasa kita menzalimi nanti, ternyata saya beli tidak ada hidungnya. Ya. Atau misalnya begini Pak Ari, ternyata ditunjukkan di fotonya itu seperti, ternyata saya lihat aslinya panjang kumisnya, ada janggutnya itu perempuan. Kita kan tidak mungkin seperti itu. Jadi jelas. Atau misalnya begini, kembar. Itu juga kembar susah bedakan itu. Misalnya perempuan kembar. Itu yang dimaksud. Makanya dalam ijab kabul jelas serah terimanya itu disebutkan namanya. Jadi peminangan itu dibolehkan melihat muka dan telapak. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian di dalam peminangan juga itu sebenarnya ada aturan-aturan yang mengatur. Misalnya kalau di dalam peminangan si A sebelum putus batas waktu yang ditentukan tidak boleh dipinang oleh laki-laki yang lain. Tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Ini sama dengan konsep tunangan. Iya tunangan. Ya. Tetapi di dalam bahasa agama itu bukan tunangan. Artinya peminangan itu putusannya laki-laki datang ke perempuan untuk menyepakati bahwa misalnya perempuan mana yang mau dia nikahi. Seperti itu. Bukan berarti dia datang di sana itu untuk melihat-lihat, setelah dilihat itu tidak jadi kembali. Memang
itu yang jangan sampai bahasa Pak Ari tadi itu membeli kucing dalam karung. Nah, berarti seperti itu hikmahnya pembinaan supaya prosesnya memang panjang, tetapi terkadang juga begini, di dalam kehidupan masyarakat kita terlalu membesar-besarkan persoalan adatnya. Nah ini mohon saya memberikan penjelasan seperti ini misalnya. Rangkaian pernikahan itu kan yang menjadi syarat rukun itu yang saya sebutkan tadi. Wali nikahnya, calon mempelai laki perempuan, ijab dan kabulnya, kemudian ijab maharnya. Tetapi kalau lihat di tradisi kita, itu biasa di masyarakat kita terlalu panjang. Ada yang istilahnya manu-manunya, kemudian kesepakatan harinya datang lagi, kemudian membawa uang panainya itu. Kemudian setelah itu lagi acaranya, setelah acaranya ada lagi umpan baliknya dan lain sebagainya. Jadi pernikahan itu yang membuat mahal sebenarnya bukan konsep agama. Konsep agama itu tadi yang menjadi syarat dan rukunnya. Makanya saya ingin menyampaikan begini. Suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi untuk menikahi seorang perempuan. Tapi kebetulan laki-laki ini adalah laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Lantas ditanya Nabi, bagaimana mau menikah, ada maharmu? Nah, dijawab saya laki-laki, dibilang saya tidak memiliki apa-apa, ada cincin besi, dan tidak ada. Terus apa yang kau miliki? Hanya sarung. Oh, kalau begitu sarung menjadi mahar. Laki-laki mengatakan tadi, kalau itu sarung saya berikan, tidak ada yang saya pakai. Jadi kalau begitu kata Nabi, dan ini memang niat untuk ibadah. Nah, disitulah kita ambil konsep bahwa tidak mempersulit. Apa yang engkau hafal di dalam Al-Quran. Dia bilang, oh saya menghafal Rasul hanya surah ini. Makanya Nabi mengatakan, tanyalah calon istrimu kalau dia misalnya ikhlas dan mau menerima itu sebagai maharnya, maka boleh saja. Jadi terkadang maharnya sebagai bismillah saja boleh, atau misalnya 30 juz lebih bagus lagi, atau Al-Waqiah atau surah Al-Ikhlas boleh. Yang penting perempuan itu rela menerima maharnya itu. Jadi, barangkali seperti itu Pak. Jadi menarik ini Pak, terkait dengan konsepsi pernikahan berdasarkan perspektif agama dengan perspektif adat. Ini salah satunya nih Pak, dari yang penyampaian yang saya terima ini, teman-teman di luar sana, sobat hukum selalu berpikiran bahwa dibutuhkan suatu kemapanan di bidang ekonomi baru mereka ingin beranjak ke jenjang pernikahan. Tapi pada dasarnya seharusnya kan tidak seperti itu Pak. Tadi penjelasan Pak Basir bilang bahkan cukup dengan ayat Al-Quran saja ini sudah bisa dilaksanakan pernikahan. Terus ini Pak juga berkaitan dengan konsepsi adat terkait dengan mahar. Di luar sana kan berkembang istilah uang panai Pak. Nah bagaimana ini perspektif terkait dengan uang panai dan sinkronisasinya terhadap pemahaman kita berdasarkan perspektif Islam? Sebenarnya uang panai itu tidak masuk kategori syarat dan rukun. Oh jadi tidak masuk dia syarat. Cuman ada juga lagi berkembang dan itu memang sudah terjadi dari dulu. Kalau misalnya di masyarakat khususnya masyarakat timur Sulawesi itu ada istilah sompa. Kalau di Makassar itu sundrang kalau tidak salah ya. Nah itu sebenarnya bukan ini yang harus diluruskan. Terkadang pemahaman kita bahwa itu sundrang atau sompa itu termasuk syarat dan rukun, bukan. Kenapa tidak termasuk? Kalau yang termasuk syarat dan rukun disebutkan tadi, kalau di ijab dan kabul itu disebutkan, berarti itu maharnya. Kapan dia disebut dia menjadi mahar? Menjadi mahar. Kalau dia tidak disebut Pak, tidak menjadi mahar. Jadi kalau misalnya ada pernikahan yang terhalangi karena uang panainya, berarti itu tidak menjalankan syariat Islam. Syariat Islam tidak seperti itu. Cuman tradisi kita. Wah, contoh begini Pak Ari, ada satu cerita begini, ada seorang laki-laki yang datang melamar kepada seorang perempuan. Nah, ketika datang melamar, yang laki-laki ini memang sudah modal cinta. Ibaratnya modal cintanya itu istilah anak muda, kalau cinta sudah melekat, tai kambing terasa coklat. Nah, kan itu begitu rasanya. Kemudian Pak Ari istilah muncul pada waktu mudanya dulu itu. Si laki-laki datang kepada perempuan untuk melamar, tiba-tiba yang didatangi ini calon mertuanya, kebetulan mertua yang mohon maaf tanda kutip materai. Materai. Berapa uang panaimu? Kenapa uang panai yang ditanyakan? Nah, sebenarnya bukan itu. Makanya kalau kita mau bagus Pak Ari, saya selalu sampaikan itu di mana-mana kalau misalnya saya ceramah atau apa, saya selalu menyatakan bahwa beranikah Bapak Ibu menantang seorang calon menantu Anda bahwa saya akan menerimamu tanpa uang panai ceritanya, tanpa ini
yang saya butuhkan hanya satu, hafalkah 30 juz atau berapa Ya. hafalanmu? Tapi rata-rata masyarakat bertanya, PNS kah itu misalnya, Ya. apakah berapa gajinya? Ya. Nah, itu yang pertanyaan, padahal itu bukan menjadi syarat dan hukum itu. Betul. Tradisi masyarakat. Nah, yang laki-laki ini ketika datang tadi, ini calon mertuaku ini matre. Jadi saya bilang, berapa uang yang ingin kau bawa? Nah, jadi kalau seperti itu modelnya Pari, ada kesan tanda kutip itu dijual. Ya, betul. Makanya Apa dia dia seorang nilai? ya tetangga tuh, banyak uang itu karena banyak perempuannya, seolah-olah itu barang dagangan, Ya, padahal betul. bukan barang dagangan. Berapa uang panaimu nak? Berapa uang yang bisa kau bawa? Dijawab laki-laki 750. Langsung calon mertua perempuan, kembali. Itu saja tetanggaku datang di sini itu sekian, sepupuku menikah waktu yang lalu sekian. Nah, laki-laki pulang. Tapi ketika pulang berpikir, oh ini calon mertuaku ini kayaknya modelnya dia matre. Iya. Nah, besok pulang. Berpikir, Ya. besok sudah siap amunisinya. Ketika sampai di sana ditanya oleh seorang perempuan, calon mertua yang perempuan tadi, bagaimana Nena, uang panekmu yang bisa kau bawa di sini sudah banyak, bilang. Ya. Sudah banyak Ibu, kemarin itu saya bawa 750, kita tolak. Yang saya bawa sekarang ini 500.000. Oke, terima Mi, karena terdengar ada jutanya. Yang penting ada jutanya, Pak. Ada jutanya. Dan ini terkadang Boleh, menjadi boleh. fakta, Pak. Iya. Nah, itu sebenarnya juga yang harus diluruskan. Nah, bahasa saya begini, uang panai itu kalau bahasa agama itu walimatul ursnya, artinya mengundang orang-orang untuk datang menyaksikan itu tidak ada mau banyak atau sedikitnya itu uang panai itu habis pada saat bahkan di masyarakat kita lihat memaksakan untuk uang panainya itu terkadang menjadi mudarat. Apa mudaratnya? Ya. Dia jual ininya, ambil utang ke sana, Ya, bahkan nanti mencicil, ya, Pak. Hanya bahkan untuk ada memperoleh bahasanya itu. orang Pari itu, ini sudah ada cucunya belum lunas piutang. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam prinsip pernikahan dalam undang-undang itu tadi. Jangan mempersulit pernikahan, tapi persulitlah perceraian. Ya. Tapi seakan-akan sekarang terbalik, Balik. mempersulit pernikahan. Salah satunya tadi itu masuknya dengan uang panainya itu. Ya. Sebenarnya makanya saya bilang begini, apakah kita menikah secara agama atau secara adat? Nah, sebaiknya dikombinkan, menikah secara adat maka kita terhormat di masyarakat atau adat kita. Tetapi kalau konsep agama juga jalan itu bagus. Tapi rata-rata sekarang itu kita lihat prosesinya luar biasa, mana nih tari-tariannya, mana nih ininya, mana ini. Ternyata di ijab dan kabul itu Pak Ari, ini saya banyak dapatkan. Di ijab dan kabul itu nanti sementara orang mau ijab dan kabul, terkadang elektron itu bunyi, ribut dan Ya. sebagainya. Makanya saya sampaikan, jangan sampai nanti ketika menikah itu tidak jelas, artinya pernikahan itu serah terimanya dan kabulnya itu tidak jelas, itu biasa saja nikahnya tidak sah. Kalau tidak sah nikahnya berarti sama halnya zina. Betul. Nah itu bahkan misalnya kalau terlalu buru-buru nih, ada yang bisa bilang, ini pernikahan saya cepat, nikah kami cepat, karena ini mau elektron main, tamu undangan mau pulang. Sebenarnya intinya resepsi prosesinya itu intinya tadi ijab dan kabulnya, prosesi nikahnya itu yang terpenting. Ya. Yang lain-lainnya itu siramannya kah, kalau dalam orang Bugis biasa ada lama pacinya apa itu rangkaian adat. Oke. Ya barangkali seperti itu Pak. Jadi menarik ini Pak, ada 2 poin lagi nih yang saya mau tanyakan seputaran syarat sahnya ini Pak. Yang pertama itu adalah terkait ini, ada beberapa adat mungkin di Indonesia ini Pak, justru yang perempuan yang melamar laki-laki. Ya. Nah ini bagaimana konsepsinya ini Pak? Apakah bisa tetap berjalan atau harus bagaimana ini Pak? Ya, kalau di Indonesia memang ada beberapa daerah yang laki-laki bukan sebenarnya yang menikah itu adalah laki-laki, Iya. yang dinikahi perempuan. Ya. Tetapi terkadang secara ada diputar, yang membawa uang panai itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya. Tapi kalau tradisi kita di Sulawesi itu laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena memang laki-laki itu merupakan tanggung jawab. Artinya tanggung jawabnya itu ketika mau menikah berarti siap lahir batin menjadi imam bagi perempuan. Nah, jadi kalau misalnya makanya biasanya orang itu berkata kepada anaknya, nanti engkau menikah nak, mulai pimatuli dapuran wekapi, itu artinya dapuran itu kalau orang dulu istilahnya dapur, itu memasak pakai kayu dengan tungku-tungku. Artinya mampukah engkau menghidupi itu anak istrimu? Nah,
Anak istri yang dimaksudkan di sini adalah anak istrimu 2-3 orang, mampukah engkau memberi makan? Jangan nanti setelah menikah masih nebeng sama orang tua minta. Jadi persoalan menikah itu juga memang persoalan tanggung jawab, dan saya yakin Pak Ari, insya Allah menikah itu jangan takut miskin. Ya. Ketika kita menikah, rezekinya suami dengan rezekinya itu digabung oleh Tuhan. Kalau matematika kita 1 tambah 1 2, tapi matematika kamu bukan. Bisa saja Allah berikan rezeki 10, dan itu banyak terjadi. Kemudian misalnya kalau dia sudah punya anak, itu lain lagi rezekinya. Ya. Jadi jangan takut menikah karena jangan sampai tidak bisa bersih makan. Itu urusannya Tuhan. Makanya itu menikah ibadah. Berarti salah Pak kalau kita menunggu mapan baru Iya, menikah. itu biasa saya beri. Biasa teman-teman kita cerita-cerita, ketemu di mana, dia bilang bagaimana sudah menikah, bilang belum, nanti saya menikah kalau misalnya sudah ada pekerjaan yang seperti ini misalnya. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya begini, bagaimana kalau 10 tahun yang akan datang Anda belum masuk bekerja di situ? Berarti kan menikah. Kalau begitu meragukan kekuasaan Tuhan. Ya. Oke. Jadi teman-teman di luar sana harap dicatat ini terkait dengan persiapan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi suatu pernikahan. Ya. Nah, lebih lanjut ini Pak. Tapi sebelum kita lanjut Pak, mungkin bisa kita Oke. silakan Sebenarnya, minum dulu Pak. ini mantap kopi Ini supaya lebih bertenaga lagi dalam menjelaskan. Ya, jadi menarik Pak tentang pernikahan ini. Teman-teman di luar sana mungkin juga pernah mendengar ada yang namanya istilah nikah siri. Nah, selain pernikahan yang kita bahas berkaitan dengan syarat-syaratnya tadi, terus bagaimana Pak dengan konsepsi nikah siri ini? Ya. Ya. Ya, oke. Nikah siri itu secara bahasa dalam kehidupan masyarakat kita, nikah di bawah tangan. Artinya nikah di bawah tangan ini masih banyak persepsi-persepsi. Tetapi terkadang ada juga mendefinisikan nikah siri itu. Kalau orang Bugis kan bilang siri itu malu. Ya. Oh, berarti dia itu karena hamil baru menikah makanya merasa malunya. Bukan itu yang dimaksudkan. Nikah siri dalam artian bahwa suatu pernikahan yang sah secara agama, sah syarat dan rukunnya lengkap tadi yang saya sebutkan itu, tetapi tidak dicatatkan pada kantor urusan agama pencatatan pernikahan. Ya. Itulah yang disebut dengan nikah siri. Nah, kalau misalnya menikah secara sah syarat dan rukunnya, itu bukan nikah siri. Nah, cuman bahasa kita, oh kebetulan kawin lari di sana menikah, itu nikah siri bukan. Maksudnya nikah siri itu sah menurut aturan agama, tetapi tidak dicatatkan pada kantor urusan agama yang memang negara menunjuk itu melalui undang-undang perkawinan tadi. Seperti itu maksudnya Pak. Ya, jadi nikah siri seperti penjelasannya Pak. Mungkin teman-teman di luar sana yang mendengarkan, kami menyarankan untuk mengecilkan volumenya Pak. Jadi teman-teman jangan sampai terdengar sama istri tadi di rumah terkait pemaparan pernikahan, nanti dikira mungkin menikah lagi. Jadi minta tolong kasih kecil saja volumenya kalau kita dengar materi ini Pak. Oke, lanjut Pak, sedikit intermezzo tadi. Begini juga Pak, saya ingin sampaikan begini. Kalau di dalam konsep agama juga dianjurkan itu pernikahan artinya harus dipublikasikan. Itu namanya walimatul urs. Walimatul urs itu artinya kalau ada kelapangan rezekimu, undanglah tetangga-tetanggamu datang. Jadi ada ceritanya nikah sembunyi-sembunyi. Iya, nikah sembunyi-sembunyi. Artinya pernikahan itu kenapa mesti diperlihatkan kepada orang yang banyak, dipersaksikan. Itu sebenarnya menjadi syarat dan rukun pernikahan itu tadi adanya saksi. Menghindari fitnah. Menghindari fitnah. Nah, di dalam bahasa agama juga walimatul urs itu artinya resepsi yang kita lakukan pada saat pernikahan. Meskipun misalnya pernikahan kita itu tidak ada walimat, kalau bahasa kita dulu di pelaminan lah resepsinya, misalnya di Gadungka di mana kah, itu hikmahnya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya itu? Itu salah satunya adalah untuk mempersaksikan kepada halayak ramai bahwa pada hari ini telah menikah si A dengan si B, dipersaksikan oleh ini, dinikahkan oleh ini, lengkap syarat-syaratnya, maka sebagai mulai hari ini sah sebagai suami istri. Nah, suatu ketika kalau misalnya dia berjalan di suatu tempat, tiba-tiba misalnya si A dia menggandeng perempuan yang bukan dinikahi pada waktu yang ditentukan itu dulu, boleh kita menegur, kayaknya waktu menikah dulu itu si A, kenapa yang kau bawa si B? Nah, itu pertanyaan. Makanya itu ini hikmahnya kenapa dulu dipersandingkan, misalnya bahasa kita dipersandingkan itu untuk mempersaksikan halayak ramai. Jangan sampai ini 2 orang menjadi saksi tadi waktu pernikahan, misalnya sudah tiada,
Alangkah bagusnya kalau banyak, apalagi sekarang ada dokumentasinya Pak Arito, Ya. bahkan videonya, gambar-gambar bisa ditempel itu lebih besar biasanya, atau kalau perlu diedit nih supaya dan titik kelihatan. Nah itu sebenarnya begini, ada cerita menarik ini sebenarnya Pak Ari. Suatu ketika, yang kedua itu tadi hikmahnya kenapa ada walimatul urs itu, tapi bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, dipertontonkan kepada halayak ramai, dipersaksikan. Kemudian yang kedua memotivasi kepada para pemuda. Artinya kalau kebaikan itu Pak Ari tidak apa-apa, tidak apa-apa kita kumpa-kumpa orang. Artinya kita selalu memotivasi. Nikah mau cepat. Oh, ini nikah mau Pak. cepat. Ini Pak sering ada pertanyaan seperti itu, kapan menikah? Kapan Itu. menikah? Sebenarnya pertanyaan itu muncul terkadang kita singgung. Iya, Ini betul. dipermalukan, padahal tidak. Kenapa? Itu menjadi motivasi karena itu ibadah. Betul. Sebenarnya itu Pak pernikahan Pak Ari tidak perlu diperlambat. Kalau memang sudah dapat jodoh yang ini, makanya tidak perlu lagi menjadi penghalang itu darah birunya, darah merahnya, uang panennya dan sebagainya. Intinya sadar-sadar kena untuk dipersaksikan. Yang kedua menjadi motivasi kepada para pemuda yang belum menikah. Ini juga salah paham. Terkadang juga yang tua menjadi motivasi. Bilang Ustaz tadi nasuruh menikah. Tidak. Ada satu cerita begini. Suatu ketika pengantin baru itu bercerita kepada pengantin yang lama. Ini baru-baru menikah ceritanya Pak Ari. Di malam pertama itu esokan harinya menangis ini yang laki-laki. Ya, kenapa? Kenapa dia menangis? Ditanya oleh mertuanya, kenapa dia menangis? Apakah tadi malam ditendang oleh istrimu atau bagaimana? Intinya tanda kutip lah, tidak dilayani. Ya. Apa bahasa laki-laki tadi bilang? Saya menangis ini bukan karena itu, tetapi saya menangis seandainya ku tahu begini bahagianya di malam pertama pengantin baru. Nah dari dulu saya menikah. Saya tidak menikah dari dulu. Betul. Penyesalan. Seandainya dia tahu nikmatnya menikah betul. seperti itu, dia menikah dari Makanya dulu. Betul. mawaddah dan warahmah. Ya. Artinya kebahagiaan lahir dan batin Pak Hari. Betul. Oke. Pengantin baru ini cerita kepada pengantin tua, pengantin yang lama. Bilang, Ya. ternyata itu kayak seperti ini Pak cerita. Ibaratnya saya pengantin baru, Pak Ari pengantin lama, saya cerita. Wah, dahsyat betul itu kalau pengantin baru bintang pengantin tua apa dahsyatnya? Bilang kalau pengantin baru itu luar biasa. Bayangkan itu azan di masjid sholat subuh, saya kira masih menyanyi itu lagu. Luar biasa. Yang kedua apa lagi dahsyatnya? Dia bilang pengantin tua ini bertanya, dia bilang pengantin baru, bayangkan dahsyatnya itu, saya tidak sadar ternyata pagi-pagi saya bangun tertukar kisah rungku Pak Ari. Tertukar. Betul. Dijawab disangga oleh pengantin tua. Iya. Apa sanggahannya? Bilang, kalau begitu dahsyatnya hebatnya pengantin baru, kok masih kalah? Iya. Apa jawabannya pengantin tua? Bilang, kalau pengantin baru kau bilang itu tadi tidak ditok bilang subuh pada ini. Yang kedua tertukar sarung tangan. Itu kurang, masih belum dahsyat. Kalau mau tahu dahsyatnya pengantin tua yang sudah lama, bertanya pengantin baru itu, apa dahsyatnya? Penasaran. Dia bilang, kalau pengantin tua atau pengantin lama itu Pak Ari, pagi kita sadar ternyata gigi palsu tak yang tertukar. Masya Allah. Ini sekadar cerita. Ya. Jadi luar biasa dahsyatnya itu. Ini saking hebat ini yang namanya nuansa pengantin baru ini, sampai banyak kejadian yang tidak terduga. Masya Allah. Jadi teman-teman di sana, di luar sana ini, jangan kita takut menikah, tapi ya kami tidak menganjurkan juga untuk menikah juga berulang-ulang meskipun itu dibolehkan. Makanya kasih kecil lagi volume HP. Nah ini Pak, menarik ini terkait dengan nikah ini. Sah atau tidak ini Pak sih yang namanya nikah siri? Ya, nikah siri adalah nikah yang sah menurut ketentuan agama, tetapi tidak tercatat pada kantor urusan agama. Oke. Jadi secara hukum Islam itu sudah sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi menurut hukum undang-undang positif yang berlaku di negara kita, makanya diakomodir dalam undang-undang perkawinan. Nah, di situ ada pasal menyebutkan perkawinan itu harus dicatatkan. Kenapa? Itu terkait persoalan administrasi ke depan. Nah, misalnya kaitannya dengan akta kelahiran anak. Kenapa? Akta kelahiran anak itu tidak bisa dibuat begitu saja. Harus ada rujukannya, yaitu buku nikah. Nah, untuk menerbitkan buku nikah ada proses pernikahan tadi, didaftarkan dan lain sebagainya. Misalnya itu ada aturannya, datang dulu mendaftar calon laki-laki dan perempuan. Setelah itu ada batas waktunya, apa maharnya dicatat semua. Oke, setelah itu dilangsungkanlah pernikahan, diberikanlah buku nikah kedua-duanya, itu calon laki-laki perempuan.
perempuan. Nah, kalau seperti itu berarti aman. Baik persoalan status istri ke depan, apakah persoalan warisnya, kita tidak meminta misalnya suaminya meninggal, ataupun misalnya status anaknya ke depan. Nah, inilah banyak menjadi kasus karena kenapa? Dahulunya pernikahan nikah itu adalah nikah siri, tetapi endingnya dia menuntut macam-macam. Nah, ketika dia sampai ke misalnya ke pengadilan bahwa saya adalah istri si An, saya menuntut harta warisan, saya menuntut ini untuk nafkah-nafkah ini. Nah, dibuktikan mana bukti pernikahanmu. Nah, untuk membuktikan itu Pak Ari tidak lain adalah pendaftaran pencatatan perkawinan, yaitu buku nikah tadi. Jadi itu sebenarnya di Indonesia itu masih banyak misalnya orang yang melaksanakan nikah siri itu tetap negara mengakomodir itu. Contoh misalnya pernikahan yang terjadi sebelum undang-undang lahir, undang-undang nomor 1 tahun 70 yang pertama itu. Jadi pernikahan sebelum itu bisa saja diisbat nikahkan namanya, artinya pergi ke pengadilan agama melapor, ada persyaratan-persyaratannya, nanti diisbat nikah disahkan untuk kepentingan misalnya kalau dia mau ke luar negeri. Nah, harus ada persyaratan mengambil paspor itu Pak Ari, kita harus melampirkan buku nikah. Kemudian misalnya dalam kehidupan sehari-hari transaksi ekonomi, mau kita tanda tangan kan biasanya begitu Pak Ari, itu mau kita tanda tangan. Suami istri, mana buku fotokopi nikahnya? Nah, kalau tidak ada tidak boleh. Nah, atau misalnya begini, ada juga transaksi yang lainnya. Siapa ahli warisnya? Ditunjuk istrinya. Jangan ditunjuk istrinya orang, tidak boleh. Jadi dokumentasi arsip pernikahan lah yang akan Oke, jadi itu sebenarnya juga kaitannya begini. Dalam konsep Islam juga memang bukan dianjurkan boleh berpoligami. Artinya seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Itu dasar Al-Qur'an. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Artinya boleh engkau menikah 1, 2, 3, berbeda-beda penafsiran. Ada yang menafsirkan situ fankihu sebagai anjuran, ada juga tanda kutip nanti boleh. Nah, makanya dia akhir ayat itu ketika engkau tidak mampu untuk berlaku adil dalam konsep adil banyak penafsirannya itu fawahidah, cukuplah satu. Nah, artinya konsep poligami ini boleh dan diakui oleh undang-undang dan negara mengakui itu, tapi ada catatannya. Apa persyaratannya? Minta izin dari istri pertama. Nah, ketika misalnya seorang laki-laki mau menikah dengan perempuan yang kedua, dia minta izin, maka itu namanya izin poligami. Dan perkawinan pertamanya adalah sah menurut agama dan undang-undang, ada bukunya. Kalau dia mendapatkan izin poligami dari istri yang pertama, berarti ada izin kawin. Istri yang kedua tadi ini jelas ada juga buku nikahnya. Kalaupun menikah lagi berikutnya diizinkan lagi, tidak apa-apa. Yang keempatnya bahkan boleh 4, tapi aturan agama kalau mau lagi tambah yang kelimanya eliminasi 1, tidak boleh dalam ikatan yang sah itu lebih dari 4. Ikatan yang sah itu hanya boleh 4, tetapi kalau misalnya ada lagi tambahan eliminasi 1, ceraikan dia. Nah, tapi kalau mau dia akomodir ke 4-4-nya itu. Nah, tetapi kalau misalnya tidak mau dia akomodir negara itu biasanya nikah siri. Nah, makanya begini Pak Ari, ada juga yang menarik. Biasanya ibu-ibu itu bertanya bilang, kalau mau menikah ini persyaratannya, tapi ada juga yang saya dapatkan itu Pak Ari, ini luar biasa. Maksud saya dia bilang begini, Ustadz, saya dengarkan ceramah di sini, ceramah di sana, katanya kalau perempuan itu menikah mengizinkan berpoligami suaminya itu dibangunkan di dalam surga istana, dijamin surga, kemudian dipayungi dengan payung emas, dikawal dengan bidadari. Nah, tetapi kalau secara hati sebenarnya Pak Ari, apalagi kalau kita perempuan-perempuan Sulawesi itu, saya kira dari 1000 atau sekian mungkin 1-2 yang mau, tapi kodrat kewanitaan tidak ada yang mau dimadu. Nah, ada satu menarik Pak Ari. Ini ada juga perempuan yang berkata begini, saya mengizinkan suamiku menikah kembali karena ingin dibangunkan surga, istana dalam surga. Tetapi ada persyaratan Pak Ari. Ini saya bilang dalam hati, kok ini luar biasa nih perempuan. Nah, apa persyaratannya? Bilang yang pertama, perempuan yang nikahi itu adalah perempuan yang lebih cantik daripada saya. Kalau saya bilang, wah ini luar biasa. Mungkin Pak Ari kalau ditanya istri seperti itu, ada jalannya. Kalau ada jalan. Iya. Secara naluri ke laki-lakian pasti semuanya mau. Bayangkan kalau misalnya istri tak mancung sedikit dan itu mancung sekali, pasti mau. Oke. Lalu persyaratan yang kedua Pak Ari, perempuan yang engkau nikahi itu adalah perempuan yang lebih kaya daripada saya. Masih bisa ada jalannya. Itu peluang yang luar biasa. Nah, tetapi yang ketiga,
Ya, apa yang itu? terjadi, Pak? Langkahi dulu mayatku. Nah, itu yang menjadi persoalan. Artinya Kak Fahri, kalau secara kodrat kewanitaan tidak ada yang mau dipoligami, tetapi kita juga harus paham bahwasanya konsep poligami itu juga ada hak dan kewajiban. Nah, kenapa hak dan kewajiban? Makanya kalau setelah pernikahan kita langsungkan itu ada yang kita baca taklif talak. Ya. Artinya taklif talak itu kalau bahasa kita menggantungkan talak itu, nah, biasa dibaca itu seperti saya dulu menikah. Saya bertindak sebagai suami istri redaksi seperti itu. Bila mana menyakiti badan istriku, satu. Ya. Kedua, bila mana meninggalkan istri saya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin sekian misalnya, maka berikan kuasa ketika istriku mengelapor menghadap ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak satu. Ya. Nah, itu keadilan sebenarnya. Jadi kalau perempuan memang melihat bahwa seorang suami tidak memiliki tanggung jawab kepada istrinya, cerai gugat. Makanya bukan cerai itu bukan satu, cerai talak namanya kalau laki-laki mentalak istrinya, tapi perempuan juga boleh mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan itu. Nah, ketika pernikahan yang pertama tadi itu sudah putus, lepas masa iddah, itu haknya wanita, silakan lagi, siapa tahu ada tumbang yang datang. Mau 100 kali menikah tidak apa-apa, pada intinya lepas status pernikahannya dengan suami yang tadi pertama kedua, kemudian lepas masa iddah, silakan. Ya. Itu juga perempuan biasa begini, mohon maaf, itu laki-laki nanya bisa poligami. Saya bilang tidak, perempuan juga boleh menikah lebih dari satu, tapi yang tidak dibolehkan itu poliandri. Ya. Artinya poliandri dalam ikatan yang sah seorang perempuan dua suaminya, tidak boleh. Jadi harus ada diputus Ada satu-satunya. diputus satu baru menikah kembali. Beda kalau laki-laki. Ya. Kalau laki-laki poligami itu tidak persoalan secara logika. Ya. Rumah satu, rumah A, rumah B, tidak ada masalah. Tapi bayangkan kalau poliandri, satu rumah dua tamu yang datang. Ya. Nah itu masalahnya. Barangkali seperti itu Fahri. Ya, jadi sangat menarik pembahasan yang kita terima dari Pak Basir ini. Cuman saya harus minta maaf ini Pak karena keterbatasan waktu kita ini. Mungkin nanti ke depan teman-teman sobat hukum silakan ikuti terus channel kita di Fakultas Hukum untuk mengikuti kelanjutan dari pembahasan ini. Siapa tahu mungkin ada informasi yang kita butuhkan terkait dengan menikah tanda kutip lagi. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak Basir atas kehadirannya. Oke, sama-sama Pak. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Untuk teman-teman di sana kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.